KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyaridz atau Edy Hyaridz sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Selain Edy, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dari 4 tersangka itu, 3 diantaranya adalah orang yang diduga menerima uang. Sementara 1 tersangka lainnya adalah terduga pemberi uang. Namun begitu, Alex tidak menjelaskan lebih jauh mengenai identitas 3 tersangka tersebut. Jika melihat ke belakang, kasus ini bermula pada 14 Maret 2023. Kala itu Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, melaporkan adanya dugaan gratifikasi yang diterima Wamenkumham senilai 7 miliar rupiah dalam rentang waktu April hingga Oktober 2022. Diduga pemberian uang itu melalui perantara asisten pribadi Edy Hyaridz, yakni Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari perusahaan nikel di Luwu Timur, PT Citra Lampia Mandiri oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Selain itu, Sugeng mengakui memiliki 4 bukti pengiriman dana dan bukti berbentuk percakapan antara 2 orang yang terafiliasi dengan Wamenkumham, yang mana bukti-bukti itu sudah diserahkan ke KPK. 6 hari berselang setelah IPW mengajukan laporan, Edy Hyaridz akhirnya menjalani klarifikasi di KPK. Edy saat itu menilai aduan dari IPW tendensius mengarah ke fitnah. Edy juga menjelaskan posisi kedua asprinya itu. Edy menyebut Yogi Rukmana adalah asisten pribadi yang melekat kepadanya sejak sebelum menjabat Wamenkumham. Sementara itu Yosi Andika Mulyadi bukan asisten pribadinya, melainkan seorang pengacara profesional. 4 bulan kemudian atau pada 28 Juli 2023, Edy Hyaridz lalu dipanggil lagi oleh KPK untuk dimintai klarifikasi atas laporan IPW. 6 bulan melakukan penyelidikan, KPK mantap menaikkan status kasus dugaan gratifikasi Edy Hyaridz ke tingkat penyidikan. KPK awalnya hanya mengungkapkan kasus tersebut ada pemberi, penerima, hingga perantara gratifikasi. Namun hingga akhirnya pada 9 November 2023, KPK mengaku telah menetapkan Wamenkumham dan 3 orang lainnya sebagai tersangka.